Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Profesi Stikes Mataram ingin menyampaikan informasi kesehatan tentang pemilahan sampah. Di sini kami ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan kakak-kakak sekalian, apa sih pentingnya pemilahan sampah tersebut, tujuannya, manfaat, dan dampak dari pemilahan sampah. Nah, di sini selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan terkait bagaimana sih proses pemilahan sampah itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke proses pemilahan sampah, kita harus tahu dulu apa sih itu sampah. Di mana sampah itu sendiri merupakan barang atau benda yang dibuang karena sudah tidak terpakai lagi. Di mana sampah ini sendiri yaitu adalah suatu masalah yang besar karena di Indonesia ini sendiri banyak terjadinya pembuangan sampah secara sembarangan, terus itu di sampah bertumpuk-tumpuk itu sampah semua tercampur, mulai dari sampah organik, sampah non organik, sampah segala macam sampah dari berbagai pertokoan, rumah makan, rumah tangga dan sebagainya campur aduk menjadi satu. Nah, kita tidak tahu sampah di situ ketika bercampur akan berbahaya, menimbulkan tercampurnya senyawa-senyawa kimia dan sebagainya, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Jadi ketika senyawa-senyawa itu tercampur, jadi senyawa tersebut masuk ke tanah sehingga kualitas tanah menjadi buruk, sehingga di dalam tanah itu terdapat air yang mengalir. Jadi senyawa-senyawa itu akan terkena pada air, terkena pada udara. Tentunya dari sampah juga menyebabkan pencemaran, dari pencemaran udara, pencemaran air dan sebagainya, sehingga tidak hanya tumbuhan dan hewan saja yang menjadi korban atas sampah ini sendiri, akan tetapi manusia juga akan menjadi dampak terutamanya. Padahal dari manusia sendiri yang melakukan pelaku pencemaran dari lingkungan itu sendiri dengan cara membuang sampah yang sembarangan. Nah, kita tahu sendiri sampah itu ada beberapa jenis, mulai dari sampah rumah tangga. Seperti yang kita tahu, sampah rumah tangga yaitu ada sisa-sisa makanan dan sebagainya yang ada di rumah tangga. Kemudian ada sampah komersial dari pasar, toko, rumah makan, tempat hiburan, penginapan dan sebagainya. Kemudian ada sampah bangunan dan juga sampah di fasilitas umum, yaitu di jalan raya, kemudian di lapangan, tempat rekreasi. Kemudian untuk berdasarkan jenis sampahnya, yaitu ada sampah organik, sampah anorganik, anorganik sama B3, di mana sampah B3 ini kepanjangan dari bahan berbahaya beracun. Untuk pengolahan sampah sendiri yaitu merupakan suatu upaya untuk mengurangi volume sampah dengan mengubah sampah tersebut menjadi material yang berguna dan tidak berbahaya. Jadi pengolahan sampah itu baik dari sampah organik, sampah anorganik bisa diolah. Akan tetapi sampah yang B3 ini sama sekali sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, sebelum itu pastinya dari sampah-sampah ini tadi kita udah membahas terkait ini yang saya bilang tadi, pencemaran. Jadi banyak masyarakat yang membuang sampah seperti ini di sungai, di kali, di sawah, kemudian di pasar. Padahal ini tempat-tempat yang seharusnya bukan tempat untuk membuang sampah. Kemudian lanjut, nih bisa kita lihat sampah-sampah sangat berserakan sekali di tengah, padahal ini adalah jalan umum. Jadi padahal ini akan meresahkan masyarakat juga, tapi masyarakat yang malah membuang sampah. Sampah tidak bisa mengotori dirinya sendiri kalau bukan pelakunya kita sendiri, manusia. Jadi di jalan raya. Jadi kalau sampah ini masih mending sampah yang dedaunan ataupun sisa-sisa makanan maupun sisa hewan dan sebagainya, itu mudah terurai. Akan tetapi sampah kalengan, botol,
itu sangat lama sekali, ratusan bahkan ribuan tahun baru bisa terurai. Itu pun bisa terurai dengan tercampurnya dengan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita pentingnya untuk membahas apa sih itu sampah organik dan sampah anorganik. Ada yang tahu bedanya? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semuanya, di sini kita akan membahas apa sih beda dari sampah organik dan sampah anorganik ini sendiri. Nah, bedanya di mana sampah organik ini merupakan sampah yang berasal dari bahan sisa-sisa makanan maupun sisa tumbuhan dan makhluk hidup. Nah, jadi sampah organik ini sendiri itu sampah yang mudah membusuk dan terurai. Jadi dapat hancur secara alami. Jenis-jenisnya bisa kita lihat juga di sini, ada dedaunan, kemudian ada sisa-sisa kulit buah, kemudian ada sisa kotoran hewan, tulang ikan, kemudian sayuran, daging, sisa-sisa yang dimasak dan sebagainya. Kemudian untuk sampah anorganik itu sendiri, di mana yaitu merupakan bahan yang bukan berasal dari hewan maupun tumbuhan. Jadi dia ini bahan yang sengaja dibuat dengan bahan-bahan senyawa kimia, itu membutuhkan proses, jadi dia tidak mudah terurai. Jikapun terurai itu membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan tahun, kemudian juga tidak dapat membusuk. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti kaleng, botol plastik, kemudian kantong kresek dan sebagainya, plastik. Nah, ini tadi gambar lebih jelasnya terkait. Ini gambar lebih jelasnya. Ini yang sampah yang organik. Jadi ini sisa-sisa sayuran, kulit buah yang selesai dimasak, yang selesai dimakan. Ini dedaunan kering yang memang benar-benar habis jatuh dari pohonnya. Kemudian ini adalah sampah-sampah organik, sampah-sampah organik. Nah, kemudian untuk contoh sampah yang anorganiknya yang tadi yang tidak bisa terurai itu ini kaleng, kemudian botol, kemudian ada gelas kaca, kemudian botol-botol gelas kaca, besi, aluminium, kemudian logam, plastik itu bungkusan kayak bungkusan kopi, sasetan, jajan-jajanan yang snack-snack ringan, itu semua masuk dalam sampah anorganik ini sendiri. Nah, setelah kita mengetahui, tapi sebelum itu kita juga bingung nih, sampah yang kardus, kemudian kertas, kemudian kardus, kertas dan sebagainya ini apakah masuk dalam organik atau anorganik? Karena memang dasarnya kita tahu bahwa kertas ini sendiri memang terbuat dari bahan organik, yaitu tumbuhan. Akan tetapi dia prosesnya melalui proses kimiawi. Jadi dia masuk dalam kategori sampah anorganik. Jadi itu tadi sampah. Dia masuk bersamaan yang bisa didaur ulang gitu. Jadi sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi kerajinan dan sebagainya. Nanti kita bahas di belakang sini. Nah, seperti ini. Untuk sampah-sampah yang anorganik tadi bisa dimanfaatkan seperti ini. Bisa dilihat ini sisa drum yang sisa minyak tanah. Ini jangan dibuang. Jadi bisa kita gunakan walaupun kita tidak punya uang untuk membeli bak sampah dan sebagainya, biar tidak membuang sampah secara sembarangan. Nah, kita pakai ini saja. Nah, bisa dikreasikan dengan cat yang ceria, yang warna-warni, agar lebih terlihat menarik. Nah, ini tas-tas, dompet yang bagus ini bukan dari bahan yang mewah, akan tetapi ini dari sampah tapi menjadi kelihatannya mewah. Jadi ini adalah bentuk dari pemanfaatan
dari sampah anorganik itu sendiri. Nah, ini merupakan sampah yang B3. Jadi kalau ini kan kemasannya masih baru, akan tetapi kalau misalnya sudah tidak terpakai, ini masuk dalam kategori B3 kayak obat nyamuk, Baygon dan sebagainya. Maaf menyebutkan merek. Jadi kayak aerosol, oli, pembersih lantai, obat nyamuk, ini dia masuk di sampah B3. Jadi sampah B3 ini merupakan bahan berbahaya beracun. Jadi dia tidak bisa dimanfaatkan kembali. Jadi dia harus benar-benar dibuang yang ini. Jadi kalau misalnya yang organik dan anorganik bisa dimanfaatkan kembali, kalau yang B3 ini sama sekali tidak bisa digunakan lagi kalau sudah menjadi sampah. Nah, ini tadi pemanfaatan terkait dari sampah yang organik, di mana sampah yang organik ini satu, yaitu untuk membuat media tanam, yaitu kompos pupuk. Jadi pembuatan kompos itu sendiri, sampah dari bahan baku yang sampah organik. Jadi ini ada sisa sayur-sayuran, dedaunan, sisa makanan, maksudnya tuh yang di dalam dapur, sisa-sisa yang ada di dalam dapur, sisa bahan makanan. Kemudian ada yang dedaunan yang kering memang. Nah, ini kalau mau buat kompos pupuk organiknya, yaitu dengan teknik okasi, namanya teknik ini dari Jepang. Kemudian caranya sangat mudah sekali. Ambil sampah dedaunan ataupun sisa sampah dedaunan ataupun sisa-sisa bunga itu dicampur. Jadi sampah yang sisa makanan dicampur sama yang sisa bunga ataupun sisa daun ini sendiri. Jadi sama banyak, 1:1. Jadi sama banyak antara sisa makanan dan sisa dedaunan. Lalu campurkan kedua olahan ini dengan air, kemudian tutup campuran tadi menggunakan plastik ataupun terpal. Jadi taruh di dalam sebuah wadah ember besar. Jadi dicampur gitu dari sisa makanan dan dedaunannya, kemudian dikasih air, kemudian ditutup pakai plastik dan terpal, didiamkan selama 5-7 hari. Didiamkan selama 5-7 hari atau seminggu, kemudian dibuka. Baru hari ketujuhnya dibuka tutupan tadi, kemudian diaduk rata. Setelah diaduk rata campuran tadi agar pembusukannya itu merata. Jadi diharapkan ini proses fermentasi atau proses pembusukannya itu sendiri. Kemudian setelah tercampur rata, kemudian tutup kembali wadah tersebut dengan plastik atau terpal tadi. Kemudian ditunggu selama 4-5 bulan. Nah, setelah 4-5 bulan kemudian barulah bisa dibuka penutupnya itu, kemudian pupuk kompos sudah matang. Jadi memang prosesnya lama, tapi ini sangatlah bermanfaat dan juga tidak sampai kita mencemarkan lingkungan. Kemudian pupuk tersebut kemudian diayak atau disaring pupuk tersebut, kemudian setelah itu pupuk bisa digunakan. Jadi bisa juga dijual, ataupun kita yang suka bertanam dan sebagainya, kita juga bisa menghasilkan pupuk sendiri dari sampah yang organik ini sendiri. Kemudian selanjutnya ini adalah hasil contoh dari pupuk yang dibuat kompos tadi yang sudah matang. Nah, setelah itu, ini tadi yang bagian yang saya bilang dari sampah anorganiknya. Nah, sampah anorganiknya ini menarik sekali, bukan? Yang ini. Jadi ya ada begini. Nah, siapa yang sangka ini bunga yang bagus sekali, kita lihat ternyata ini dari bahan-bahan bekas sampah. Jadi sampah itu tidak selamanya bernilai sampah, tapi sampah itu bisa bernilai uang yang banyak jika kita bisa memperlakukan sampah itu dengan baik. Nah, jadi ada kotak pensil, jadi bunga, kemudian banyak sekali. Kemudian ada
Nah, bisa ditaruh tempat air minum. Padahal kalau kita beli yang memang benar-benar yang besi ini mahal. Tapi kalau dengan sampah kita bisa membuat ini dari kreativitas kita sendiri. Jadi banyak keranjang pakaian, keranjang minuman, keranjang makanan, kita bisa membuatnya dengan sampahnya sendiri. Dengan tentunya mengasah kerajinan tangan kita. Nah, jadi sampai sekarang kita bisa kan membedakan sampah organik dan anorganik. Jadi kalau misalnya kita membuang sampah itu pastikan terpisah, jangan sampai tercampur, karena itu tadi bisa kalau misalnya tercampur kan nanti baunya malah akan lebih menyengat. Kemudian senyawa-senyawa pun kimia pun tercampur, jadi akan lebih membahayakan kitanya sendiri, makhluk hidup. Nah, setelah kita mengetahui ilmu ini, diharapkan kita semua dapat membedakan. Jadi kita dapat mengubah perilaku kita. Jadi di rumah tidak perlu menggunakan tempat sampah yang misalnya yang sekiranya tidak mampu dibeli seperti ini. Tapi bisa pakai kayak tadi drum atau bekas-bekas seperti ban-ban bekas, tapi diisi, ditandai atau dicat. Ini loh sampah organik, ini loh sampah anorganiknya, ini loh sampah B3-nya, biar kelihatan gitu. Jadinya kita mau buang sampah, oh udah ada tandanya nih, udah ada tempat khususnya. Jadi kita tahu, misalnya mau buang yang dedaunan ataupun sisa makanan yang dimasak. Nah, kita buangnya yang di sampah organik. Oh, ini sisa hajatan ini. Ada banyak sekali kaleng-kaleng atau botol-botol minuman. Nah, kita buang di sampah yang anorganik. Oh iya, baterainya udah mati nih, udah nggak bisa dipakai lagi. Pembersih lantainya juga udah habis. Nah, kita buang di tempat sampah yang B3. Jadi seperti itu untuk pemilahan sampahnya, tempat sampah. Nah, jadi teman-teman semua kita himbau di sini agar kita tidak asal-asalan membuang sampah. Jadi kita stop. Maksudnya itu mulai dari sini. Mungkin dari kemarin-kemarin kita tidak tahu, kita lupa, ataupun kita memang benar-benar tidak tahu bagaimana pemilahan sampah itu. Tidak apa-apa. Tapi setelah kita mengetahui cara-caranya pemilahan sampah, manfaatnya seperti ini, dampaknya malah akan merugikan makhluk hidup, terlebih juga kita manusia. Jadi mulai dari sini mari kita berhenti untuk membuang sampah sembarangan. Seperti yang terlihat tadi, pembuangan sampah di sungai itu bisa saja di saat-saat ini kita masih menganggap enteng bahwa kita buang sampah di sungai itu tidak ada pengaruhnya. Jadi daerah kita tidak banjir, Mbak. Jadi nggak apa-apa kita buang sampah di sungai. Jangan, itu adalah suatu hal yang benar-benar tidak baik dan tidak ramah lingkungan. Jadi kita sangat jahat sekali dengan lingkungan kita. Mungkin bisa saja saat ini tidak terjadi banjir, akan tetapi anak cucu kita, anggaplah kita sebagai nenek moyangnya, anak cucu kita yang akan tinggal di situ nantinya di bumi ini, itu mereka yang akan terkena getah dari kelakuan kita, dari apa yang kita lakukan. Jadi mari kita menjaga lingkungan ini agar benar-benar menjadi lingkungan yang bersih dan sehat, kemudian kehidupan kita juga aman. Jadi kalau misalnya kita buang sampah di sungai, itu malah akan air yang di sungai itu yang kita gunakan untuk cuci dan sebagainya. Kemudian kita juga menggunakan air sumur dan wilayahnya berdekatan, itu malah akan menimbulkan berbagai macam penyakit di kita seperti diare, kemudian terpapar virus, bakteri dan sebagainya.
Apalagi saat-saat ini yaitu lagi kita dikagetkan dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini. Jadi benar-benar PHBS, perilaku hidup bersih kita harus dijaga seperti itu. Jadi oh iya, yang untuk sedikit yang sampah anorganik tadi, selain buat hiasan tadi, misalnya kalau orang yang sibuk nih, banyak pekerjaan lain, jadi sampah-sampah anorganiknya kayak ada botol, kaleng dan sebagainya itu disimpan, kemudian bisa dibersihkan dan dijual ke bank sampah. Jadi untuk tabungan bukan hanya tabungan yang di bank-bank biasa aja, tapi di bank sampah itu lumayan juga untuk menambah perekonomian kita. Jadi seperti itu. Marilah kita benar-benar bisa memanfaatkan situasi lingkungan dengan baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang tetap ramah tamah lingkungan, agar kita dapat terhindar dari bala-bala penyakit dan sebagainya. Apalagi di banyaknya penularan COVID-19 ini, kita harus bisa menjaga perilaku hidup bersih kita di rumah, di lingkungan kita bersih. Malah harus benar-benar dijaga kebersihannya dengan penyemprotan desinfektan dan sebagainya. Terus kita rajin-rajin cuci tangan, kemudian jaga selalu tempat sampahnya jangan sampai dikerumunin oleh lalat dan sebagainya, karena nanti mereka akan mentransferkan juga penyakitnya ke kita. Seperti itu. Mungkin sedikit penjelasan video singkat ini mungkin bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak dan bisa dijadikan panduan dalam pemilahan sampah ini sendiri dengan cara yang baik dan benar, agar kita dapat menghindari dampak-dampak kerugian yang terjadi di bumi ini, yang salah satu penyebabnya yaitu karena dari masalah sampah atau pembuangan sampah sembarangan. Jadi itu saja. Terima kasih, kami dari mahasiswa profesi Nurse Stikes Mataram mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.